Nah, dalam materi meneladani peran ulama menyebar ajaran agama Islam di Indonesia ini ada tentang materi masuknya ajaran agama Islam di Indonesia. Itu ada 5 teori yang menjelaskan tentang masuknya ajaran agama Islam ini di Indonesia. Ada berapa teori? Dari 5. Ada teori yang pertama, ada yang tahu? Apa teori yang pertama, Riri? Teori Gujarat, Bu. Oh iya, teori Gujarat. Iya. Teori Gujarat ini disampaikan oleh di bawah dikemukakan. Nah, pada teori Gujarat ini dikemukakan oleh salah satu ulama. Siapa ulamanya asli? Nggak tahu, kayaknya tuh nggak ingat. Nah, ulamanya di sini ada Prof. Dr. Cesnok Kurkaninje oleh Prof. Nah, menurut Prof. Dr. Cesnok Kurkaninje ini, Islam masuk ke Indonesia pada abad ke berapa asli? 13, 12? 13. Pada abad ke-13 ya. Masehi. Nah, teori Gujarat ini masuk pada abad ke-13 Masehi oleh Profesor Dr. Cesnok Kurkaninje. Yang kedua itu ada teori Makkah. Nah, biasanya teori Makkah ini dikemukakan oleh siapa? Oke? Buya Hamka ya? Oleh Buya Hamka. Pada abad ke-7 Masehi. Menurut Profesor Buya Hamka ini, teori Makkah ini, pada teori Makkah ini, ajaran agama Islam di Indonesia itu dibawa melalui saudagar ke Indonesia. Kemudian yang ketiga ada teori Persia. Oleh siapa asli? Oleh Profesor Dr. Hussein Jajarilat. Dr. Hussein Jajarilat. Pada abad keberapa? Pada abad ke
penyebar ajaran agama Islam di Indonesia. Ada berapa tokoh di situ asli? Siapa admin? Mari silakan baca dulu ya. Sultan Ali As-Saleh. Ya, Sultan Ali As-Saleh. Itu periode tahunnya dari tahun 1267 sampai 1297 Masehi. Kemudian tokoh yang kedua ada Sultan Ahmad. Sultan Ahmad dari tahun 1326 sampai 1348 Masehi. Tokoh yang ketiga diri Sultan Tokoh yang ketiga sih. Ya. Sultan Alauddin Riayat-Syah. Sultan Alauddin Riayat-Syah. Alauddin Riayat-Syah. periode penyebarannya itu dari tahun berapa sampai berapa Pak? 1538 sampai 1571 Masehi. 1538 sampai 1571 Masehi. Masehi. Nah, ada tokoh yang keempat. Paling masih belum jelas ya paling. Iya. Keempat itu ada Wali Songo. Dari 1404 sampai 1546 Masehi. Tokoh yang kelima apa? Ada Sultan Alauddin. Kemudian ada yang keenam yaitu Tunggang Pangan. Sultan Jadi di sini ada 7 tokoh penyebar ajaran agama Islam di Indonesia. Ada berapa hari? 7. Nah di sini dihafal ya ini apa tahun periodenya. Di sini ada tulis. Aduh. Lah, tunggu aja lagi. Tidak langsung benar. Dan selanjutnya yaitu ada keteladanan para ulama penyebaran ajaran agama Islam di Indonesia. Pertama yaitu ada keteladanan yang dapat kita ambil. Ada
Menghargai perbedaan. Menghargai perbedaan. Boleh ya sih? Berkomitmen secara damai. Nah, ini beberapa keteladanan ulama penyebar ajaran agama Islam yang dapat kita contoh ya. Nah, dari penjelasan materi tadi agar lebih memahami, di sini ada sebuah video yang akan Ibu tayangkan. Kita disimak dulu tentang teori mujalat, maksudnya Islam ke Nusantara. Setelah sebelumnya kita bahas sejarah masuknya Islam ke Nusantara berdasarkan teori Arab, Cina, dan Persia yang bisa dilakukan nanti pada tautan di diskusi. Kali ini kita bahas tentang teori mujalat. Mengapa bisa dinamakan teori mujalat? Siapa pencetusnya? Dan apa buktinya? Simak jawabannya pada pembahasan berikut ini. Mujalat itu sendiri adalah salah satu daerah atau wilayah yang letaknya ada di Pulau Jawa. Selain itu, daerah mujalat letaknya juga dekat dengan Laut Arab. Oleh sebab itu, nama dari teori ini adalah mujalat karena Islam dibawa masuk oleh para pedagang yang berasal dari mujalat. Teori mujalat ini pertama kali dicetuskan oleh seorang sarjana dari Universitas Leiden Belanda yang bernama Vincent Johannes Vermaelen. Ia mengatakan bahwa pada awal Hijriah atau pada abad ke-7 Masehi sudah banyak orang-orang yang tinggal atau menetap di mujalat dan Arab. Meskipun orang-orang Arab menetap di mujalat, tetapi mereka bukanlah kelompok yang membawa masuk atau menyebarkan ajaran agama dan kebudayaan Islam ke Indonesia. Menurut Ferdinand Hall, yang membawa masuk Islam ke Indonesia adalah orang-orang mujalat asli yang sudah membawa Islam. Mereka, para pedagang mujalat, mulai melakukan transaksi dagang berhubungan dengan timur, termasuk Nusantara. Selain itu, agama, mereka juga membawa kebudayaan Islam pada abad ke-13 Masehi. Saat itu, banyak pedagang mujalat yang datang di Indonesia dengan alasan menegur datangnya angin barat. Pada saat menetap itulah para pedagang mujalat mulai melakukan interaksi sosial dengan penduduk lokal atau pedagang lokal. Dari situ, mulai terjadi asimilasi budaya yang terjadi melalui perkawinan. Dengan perkawinan tersebut, penyebaran ajaran agama dan kebudayaan Islam di Nusantara masuk ke dalam sebuah keluarga. Semakin banyaknya para pedagang yang melakukan perkawinan dengan penduduk lokal, maka penyebaran agama dan kebudayaan Islam semakin cepat. Setelah sudah banyak penduduk yang memeluk agama Islam, terciptalah sebuah perkampungan dari para pedagang Islam yang letaknya ada di daerah pesisir. Hanya saja, mereka belum sempat mendirikan kerajaan Islam yang kuat. Menurut Profesor Muhammad dalam buku sejarah Islam, pada tahun 1905 Masehi, telah datang seorang raja Islam dari Aceh yang bernama Sulaiman Ghazali Indonesia. Dia bukan penduduk asli Aceh, melainkan keturunan pedagang-pedagang Islam yang tinggal di Aceh. Namun, jika dilihat dari namanya, ada kemungkinan bahwa sultan tersebut berasal dari mujalat. Karena demikian, tidak ada perubahan mengenai kelanjutan kerajaan. Dengan akhirnya kerajaan Islam pertama Antai Sultan, maka kelahiran kerajaan dan penyebaran Islam lainnya semakin tumbuh dengan cepat. Bahkan, seiring dengan perkembangannya, kerajaan Islam bukan hanya ada di Aceh, tetapi ada di beberapa pulau di Nusantara. Salah satunya adalah Pulau Jawa. Munculnya kebijakan yang dijelaskan oleh Ferdinand Hall pada
puncaknya pada abad ke-14, kerajaan Samudra Pasai Sumatera merupakan pusat. Udah ya, udah bisa dipahami tentang teori bicara? Nana? Ya. Jadi teori bicara ini masuk ke Indonesia pada abad ke-13 Masehi. Ya, dari silakan dibaca aja dulu bukunya, itu mau mengadakan kuis. Kuis lagi. Dekat ya. Kuis lagi kan? Ada. Ini dulu aku makan loh. Oke, kita mulai kuis ya. Ini coba buka akun pada Google-nya. Kemarin itu udah perintahkan untuk bawa HP ya. Masa saya ikut? Kita selenggarakan hari. Ada asal Indonesia. Yang kemarin tuh Iya. Kan? mulai ya. Udah semua. Udah masuk semua. Ada bukunya. Mulai. Oh, pede. Oke. Hijau. Ya, Muhammad Bin. Sampai 058427. Yang mana ada? Dapat paham ini. Hari ya. Berapa halaman? Udah semua. Belum Bu. Merasa sipil. Di 5 menit. Yuk, Ri. Ada. Udah. Mulai lagi. Mulai kelas 10. B. Ini yang Bu. Tapi itu nyesek. Oh gitu. Iya. Dah. Betul. Salah. Limo. Semua ya. Hari ya yang menjawab. Salah. Enggak. Next. Ya, Bu. Berikutnya, Bu. Seru. Ya, Bu. Oh iya. Bu, kok skornya beda? Bu, soalnya kan ini pertanyaan sama. Anak salah. Kubalkan, Bu. Bicara
Hebat. Udah tahu jadi juga. Next. Soal selanjutnya. Kalau belajar ini dapat apa ya? Iya, betul. Dapat Fahri lah. Tadi Fahri ya, dia Fahri. Itu kawan sahabat. Next. Tahun berapa Sultan Malik Al-Saleh menyebar ajaran agama Islam? Itu ya. Ayo. Oh, ada. Iya, loh. Sedang nyari. Sudah saya ada dia. Next. True or false? Sabar adalah kalian yang anda bercontoh dari ulama penyebar agama Islam. Benar. Saya tidak. Bismillahirrahmanirrahim. Kok ini yang ada itunya? Itulah, surat ya. Kok gitu, Bu? Ini Nextnya, salah satu keteladanan yang dapat kita ambil dari para ulama dalam menyebar ajaran Islam. Berfoya-foya, dalam berjuang tidak menghargai perbedaan, hidup sederhana. Fahri. Benar semua, Masya Allah. Sintia benar. Saya ada di satu bulan soalnya itu. Next ya. 7. Apa ya? Wes. Nanti saya Nanti saya Ayat yang menjelaskan tentang beragama secara damai. Bismillah. jawabannya merah. Padahal dia jawab merah tadi, Mas. Sama juga. Iya. Oh, sudah juga pun ada merah. Besarnya kayak merah. Jawabannya B. Itu ada di Quran surah An-Nahl ayat 125. Coba Bacakan dong. Coba bacakan hari. Coba itu kali ingat itu. 31. Enggak. Kan Quran Oh, satu ini lagi. berikutnya ya. Berarti sudah berikutnya siapa? Baca ya. Apa jawab? Jadi bukan. Surah An-Nahl ayat 125 menjelaskan Rancang. tentang dakwah secara damai. Sudah kan banyak. Iya. Rancang dari 125. 125. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين.
dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Dari ayat tersebut itu dijelaskan tentang berdakwah secara damai. Next ya. Terakhir. Kok ada lagi? Jadi balik cek. Jadi balik cek. Tidak nyampe orang masalah jauh ini. Yang mau Yang salah ya kan? Ya mau. Jadi balik cek. kalau awak tak bisa kamu. Asia apa sih Asia? Oh, setuju. Infokan Pak Program Bu. Tulis mau kami. Ini harus di-up nih, prestasi. Dikirim ke Pak Ibu bisa. Iya. Aduh itu deh Bu. Cek lagi. Alhamdulillah. Sampai kok. Bisa memang. Bisa makan siang, aku Bisa nanti yang mau. Paling ini pelakor. Jalan buka. Nah, Jalan buka. dibuka aja kan? Enggak, jangan dibuka. Buka. Buka buat raju. Maju. Oh, Lo kan kan? Buka. Buka kan raju. itu bukan harus bintang itu. Iya. Dibuka, jangan dibuka kan keren. Buka itu lah itu. Buka beda. Kopi aku nggak ada kopi loka ada situ. Banyak kadang lupa amat. Kadang lupa lagi. Hah? Kadang lupa. Letak. Nggak paham ya kan? Lupa itu kan masa kami loh. Bapak tuh ada kan? Apa main kulit istilah ada susah oh dia. Letak itu kan namanya. Papa. Buka. Hampir. Kamu Jangan dong apa orang. Lupa tuh. Lah ya. tahu. Ada buka sepatu. Bapak itu ya ya. Satu, dua, try. Nah, dari yang ibu ajarkan tadi, apa yang dapat Ananda petik atau Ananda pelajari dari apa yang ibu jelaskan tadi? Siapa yang dulu mau Fajar? Boleh. Apa saja yang didapat dari yang ibu jelaskan tadi? Jadi intinya tadi Islam itu berasal dari tiga teori yang saya ingat bahwa yang tadi teori Makkah juga dari Buka. Lalu tokoh-tokoh penyebar ajaran Islam itu banyak, di antaranya tadi ada Sultan Malik Saleh, ada Wali Songo, ada Sultan Zainal Abidin. Dan yang bisa kita pelajari dari tokoh-tokoh itu ini adalah bagaimana kesabaran dan kegigihannya di dalam berjuang dalam menyebar ajaran Islam, sehingga dan mereka pun menyebar ajaran Islam dengan damai seperti yang dijelaskan ayat tadi, hikmah, ngomong di sana dan lain sebagainya. Dan mereka juga menghargai perbedaan sehingga menciptakan kulturasi di Indonesia ini, karena tidak meninggalkan budaya yang berada, sehingga Islam itu diterima di Indonesia dan menjadi
dari yang dijelaskan tadi Pak. Fokus ke tenaga agama, penjelasan agama, penyata, tidak berjuang, tanggung produktif dalam berkarya, hargai kata, bertakwa secara agama, menanginya secara itu yang tadi katakan. Terima kasih Pak Adi. Kalau menurut diri, Dari penjelasan Ibu tadi dapat saya simpulkan beberapa poin. Bahwa itu ada 5 teori masuknya Islam di Indonesia dan ada beberapa 7 orang tokoh penyebaran agama Islam ke Indonesia. Nah, hal yang dapat saya ambil dari pembelajaran kali ini yaitu saya bisa nantinya tuh kalau belajar ini menerapkan kita selamat Ini di dalam dalam kehidupan, dalam kehidupan, karena itu satu, menghargai perbedaan dan insya Allah mungkin itu. ya. Terima kasih Riri. Kalau menurut Anda, sama itu intinya tuh kita akan menyerah dalam berdakwah walaupun kita disensi soalnya gitu yang penting kita tuh sabar dari menurut saya maksudnya ajaran agama Islam itu melalui 5 teori Bu. Yang pertama teori bicara, yang kedua teori Makkah, dan yang ketiga teori Persia, yang keempat teori Cina, yang kelima teori maritim. Dan itu Bu. Ya, terima kasih anak-anak semua yang telah mendengarkan Ibu menjelaskan tadi juga sudah didapatkan dari meneladani para ulama penyebaran ajaran agama Islam di Indonesia. Sekian pembelajaran kita pada hari ini. Kita lanjut minggu depan. Banyak salah dari Ibu. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba lagi. Panjang Tidak terlihat. Itu lah, cina dulu. Tidak ada lagi. Tapi kan